Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Bintang Puji Anggraini 21520110046, Fajar Maulana 21520110023, Anda Dwi Wijaya 21520110049, Zaki Saputra Fawas 21520110040, dan saya Muhammad Akirici 21520110022. Di sini kami akan membahas tentang contoh kasus dan keputusannya. Yang pertama ada A, kejahatan dan pelanggaran tentang harta kekayaan. Yang B, kejahatan dan pelanggaran yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa. Yang C, kejahatan terhadap nyawa. A, kejahatan dan pelanggaran tentang harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas dasar benda milik orang lain, bukan milik yang bertindak, dimuat dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan menghancurkan atau merusakkan barang dan penandahan atau begusting. Contoh kasus perkara gugatan hak kekayaan intelektual atau merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono sebagai pemilik yang sah atas merek Ayam Geprek Bensu. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Junso, pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan geografis sebagai dasar aturan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di bidang merek, bahwa petitum penggugat rekonvensi TIK tentang untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonvensi TIK sebesar 100 miliar menimbang bahwa gugatan-gugatan penggugat rekonvensi TIK dikabulkan untuk sebagian, maka tergugat rekonvensi atau PK sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan hukum acara perdata yang berlaku HIR dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis serta peraturan perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan bagian kejahatan dan pelanggaran yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa. Contoh kasusnya adalah seorang siswa SD negeri di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Gerobogan berinisial RS mengalami depresi berat usai diduga menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Ironisnya, RS dibully selama 2 tahun atau sejak ia duduk di bangku kelas 4 SD. Pribadi RS kemudian berubah, ia sering mengurung diri, takut bertemu dengan orang-orang, hingga tak mau bersekolah lagi. Keluarganya pun menghabiskan banyak dana untuk pemeriksaan kondisi psikis anaknya. Padahal penghasilan mereka pas-pasan, ayah RS bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan ibunya sebagai penjual kerupuk. Periksa ke dokter syaraf kepala hingga psikiater, kata dokter, depresi, ujar ibu RS Mas Rikah. Awal mula bullying terjadi gara-gara jam dinding. Saat RS duduk di bangku kelas 4, RS bermain sepak bola di dalam kelas. Bola yang ditendang RS mengenai jam dinding hingga jatuh ke lantai. Jam dinding pecah dan kami belum bisa ganti karena kata pihak sekolah harganya sebesar 300.000. Sejak saat itu anak saya selalu dibully, bahkan pernah disekap di kelas oleh teman-temannya. Rambutnya dijambak, diludahi, disiram air, dan kekerasan lainnya. Kami sudah konfirmasi ke sekolah tetapi respon tak baik. Bahkan suaminya diusir, kata Mas Rikah. Namun saat dikonfirmasi, pihak sekolah membantah adanya bullying. Mohon maaf, tidak ada istilah bullying. Ini kejadian gaduh biasa antar siswa. Orang tua tidak tahu persis kejadiannya, hanya menerima laporan anaknya, kata Kepala Sekolah SDN 2 Wirosari Ngadiman. Pasal tentang bullying yaitu pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sekian, terima kasih. C. Kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa atau Misdrijven tegen het leven adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa atau leven dari manusia. Contoh pasal tentang kejahatan terhadap nyawa adalah
tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lanjar terdakwa pembunuhan terhadap Ida Winarsi dikarenakan tidak mau berhubungan intim. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Lanjar telah melakukan KDRT yang menyebabkan istrinya meninggal, sehingga ia dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2004, dan terdakwa juga dikenai pasal 340 dan 338 KUHP. Pada 16 Januari lalu, dalam pernyataannya, Lanjar sengaja melakukan perbuatan itu kepada istrinya, lantas kesal, dan ia membunuh istrinya dengan cara menusukkan pisau di bagian punggung. Untuk memperjelas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum Muhammad Safir mengungkapkan dalam sidang selanjutnya, pihak akan memanggil para saksi serta hak dari terdakwa di tahapan persidangan selanjutnya. Putusan Hakim, Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 Tahun 2019, Lanjar terbukti bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Sebagaimana dalam dakwaan pertama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lanjar bin Soekarto Dimin dengan pidana penjara selama 14 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar 10 juta, subsidiar 6 bulan penjara.